Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-10 sampai 17. Ibrani 12 ayat 10 sampai 17. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah, dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu, bahwa kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Judul renungan kita hari ini adalah Menyembuhkan Kepahitan Kita, ditulis oleh Rick Warren. Sahabat suara kasih, jika Anda masih menyimpan dendam, artinya seseorang sedang mengendalikanmu. Pernahkah Anda berkata, "Anda membuat saya sangat marah"? Sesungguhnya saat Anda mengatakan tersebut, artinya Anda mengakui bahwa orang lain telah mengendalikan Anda. Orang lain mengendalikan perasaan Anda. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan orang ini dari pikiran dan hati Anda adalah menyembuhkannya dengan kasih karunia, yaitu kasih karunia Tuhan. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang." Pernahkah Anda mengenal sebuah keluarga, di mana seorang ibu yang kepahitan, meracuni seluruh keluarga,
Kepahitan itu menular, dan kepahitan dapat menurun dari generasi ke generasi. Seseorang harus memutuskan rantai ini. Jika orang tua Anda kepahitan karena kakek nenek Anda, dan kakek nenek Anda kepahitan karena buyut Anda, maka Anda harus memutuskan rantai kepahitan itu. Hanya ada satu cara untuk menghancurkan rantai kepahitan itu, yaitu dengan kasih karunia. Saudara terkasih, jika Anda tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, hidup akan membuat Anda kepahitan karena hidup ini tidak adil. Mengapa demikian? Karena dosa ada di dunia, kita hidup di planet yang sudah rusak. Ini bukan surga. Orang jahat selalu lolos dengan hal-hal jahat, kadang hidup tidak adil. Apakah pengampunan itu adil? Tidak sama sekali. Tapi pengampunan tidak berbicara tentang keadilan, melainkan tentang kasih karunia. Anda tidak memaafkan seseorang karena hal itu adil. Namun Anda memaafkan seseorang karena hal itu benar untuk dilakukan, dan Anda tidak ingin hati Anda penuh dengan racun. Tentu Anda tidak ingin hari Anda berpegang pada rasa sakit dan kebencian, bukan? Sahabat Suara Kasih, jadi pengampunan itu gratis, tapi tidak murahan. Pengorbanan itu telah mengorbankan nyawa Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus sekarat di kayu salib, dengan tangan terentang dan darah yang menetes, Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dia berkata lagi, "Aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mengasihimu." Dia juga berkata, mereka tidak pantas mendapatinya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi Bapa, maafkanlah mereka. Marilah kita renungkan. Serahkanlah keadilan pada Tuhan, dan sembuhkan kepahitan kita, dengan kasih karunia-Nya bagi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa,
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.